Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata kelas 5A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan target dan strategi pembelajaran individu dan juga menceritakan pengalaman terkait K3 yang pernah saya alami. Harapan saya untuk kedepannya, saya ingin mendapatkan nilai A pada mata kuliah K3 dan juga dapat memahami secara lebih mendalam terkait dasar-dasar teori K3 termasuk peraturan, prinsip, dan praktik terbaik di lingkungan kerja. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama, menghadiri kuliah dengan aktif, dalam artian tidak bolos, mencatat informasi penting, dan mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti. Yang kedua, mencari materi ataupun informasi tambahan yang direkomendasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep K3. Yang ketiga, mengulang materi di rumah. Yang keempat, mengerjakan semua tugas yang diberikan secara teliti dan sesuai dengan arahan dosen. Yang kelima, berkontribusi dalam diskusi kelas dan juga dalam diskusi kelompok. Yang keenam, belajar yang rajin dengan teknik membuat catatan ringkas, melakukan latihan soal, dan berdiskusi dengan teman sekelas. Yang ketujuh, mengelola waktu dengan baik, dengan membuat jadwal belajar yang lebih efektif. Yang selanjutnya, pengalaman K3 yang pernah saya alami adalah tangan saya terkena wajan pada saat memasak. Hal tersebut bisa terjadi karena saya kurang hati-hati saat memasak sehingga tangan saya terluka. Pada saat itu, saya tidak memberikan pertolongan pertama apapun karena menurut saya lukanya tidak parah. Tapi hal tersebut jangan dicontoh ya teman-teman, karena sebaiknya tetap lakukan pertolongan pertama sekecil apapun lukanya, agar luka tidak semakin parah ataupun infeksi. Pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kecil seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu yang pertama, jangan panik, tetap tenang, pastikan bahwa korban juga tenang. Yang kedua, pindahkan korban dari area yang terkena panas atau sumber panas untuk mencegah luka lebih lanjut. Yang ketiga, segera cuci area yang terkena dengan air dingin selama 10-20 menit. Ini membantu mengurangi rasa sakit dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada kulit. Yang keempat, hindari penggunaan es langsung pada luka, karena bisa menyebabkan kerusakan tambahan pada kulit. Yang kelima, jika terdapat blister atau gelembung, jangan pecahkan. Biarkan blister tetap utuh untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang keenam, setelah pendinginan, tutupi area yang terkena dengan pembalut, misalnya kain kasa steril, untuk melindungi dari infeksi. Yang ketujuh, pantau tanda-tanda infeksi seperti kemerahan yang meningkat, bengkak atau nanah. Yang kedelapan, jika luka bakar tampak parah, misalnya luka bakar yang melepuh, meluas, atau terjadi pada area wajah, tangan, kaki, atau organ sensitif, segera cari bantuan medis profesional. Dan yang terakhir, jangan oleskan salep, mentega, atau bahan lainnya yang tidak direkomendasikan oleh profesional medis. Nah, jadi itulah beberapa target saya dan juga cara untuk mencapainya, serta contoh pengalaman yang pernah saya alami terkait K3. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.